Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Al-Quran Hadis akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tata Krama Terhadap Allah dan Rasulnya. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya Istiqarani, Nur Mutahharoh Al-Khumairah, Nanda Fajrul Mukasomah, dan Meilia Widyastuti. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari tata krama. Tata krama dalam Islam dapat juga dikatakan sebagai akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kata khulukun, yang secara bahasa dapat diartikan dengan budi pekerti, perangai, adab, sopan santun, tata krama, tindakan, dan lain sebagainya. Kata akhlak juga berasal dari kata kholaqo atau kholqun, artinya kejadian, serta erat hubungannya dengan sebuah sangkalik yang artinya menciptakan, tindakan atau perbuatan sebagaimana dalam kata al-khaliq, artinya pencipta, atau makhluk, artinya yang diciptakan. Dengan demikian, secara terminologis, pengertian akhlak dapat diartikan dengan tindakan yang berhubungan dengan 3 unsur yang sangat penting. Yang pertama yaitu konkret, yang pertama yaitu kognitif, yaitu pengetahuan dasar manusia melalui potensi intelektualnya. Dan yang kedua yaitu efektif, yaitu pengembangan potensi akal manusia melalui upaya menganalisis sebuah berbagai tindakan sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan yang konkret. Menurut Ibnu Maskawi bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan sebuah tindakan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut Barmawi Umari bahwa yang pertama, ilmu akhlak berfungsi untuk mengetahui batas antara baik dan buruk. Dapat pula menempatkan suatu pada tempatnya, yaitu menempatkan sesuatu pada proporsi yang sewajarnya. Yang kedua, berakhlak dapat memperoleh irsyad, taufik, hidayah sedemikian hingga kita dapat berbahagia di dunia dan akhirat. Maka dapat disimpulkan bahwa tata krama atau akhlak terhadap Allah dan Rasulnya adalah suatu upaya atau tindakan atau adab yang tertanam dalam jiwa dan mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Semisal dalam menempatkan suatu perkara sesuai dengan porsi dan tempatnya, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagai wujud cinta seorang hamba terhadap Tuhannya, dan sebagai wujud kasih seorang umat terhadap Rasulnya. Maka dengan tata krama yang kita miliki, maka kita dapat menunjukkan rasa kasih kita terhadap Allah dan Rasulnya dengan melakukan sebuah tindakan, yaitu menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya dengan ikhlas dan penuh dengan sukacita dan bahagia. Kemudian subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nur Mutahharoh Al-Khumairah. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Mutahharoh Al-Khumairah dengan NIM 9321011719. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang konsep tata krama terhadap Allah. Saya mengambil konsep hubbullahi. Ada apa sih dengan cinta? Cinta adalah urusan hati yang dimana ada hubungannya dengan keyakinan. Cinta adalah maknawi yang ditandai. Ditandai dengan apa sih? Ditandai dengan senangnya melakukan sesuatu yang beliau sukai dan meninggalkan sesuatu yang beliau tidak sukai. Begitupun sikap kita terhadap Allah, tata krama kita terhadap Allah. Seberapa banyak suatu perintah Allah yang sudah kita lakukan,
dan seberapa banyak larangan Allah yang sudah kita tinggalkan. Kita meninggalkan sesuatu karena Allah. Meninggalkan sesuatu karena Allah adalah suatu bentuk cinta, rasa cinta kita terhadap Allah. Seperti itu. Kemudian dari sini, bagaimana sih meningkatkan rasa cinta kita terhadap Allah? Yaitu renungilah semua nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Tafakkaru fi ni'amillah walau tafarraqu fi dzatillah. Berfikirlah tentang nikmat Allah, maka itu akan menumbuh suburkan kecintaan terhadap Allah. Seperti itu. Maka dengan iman dan keyakinanlah orang dapat mencintai Allah sebagai cinta tingkat pertamanya. Kemudian baru cintanya terhadap sesuatu yang lain. Begitu pula orang yang mencintai Allah itu tidak akan pernah meninggalkan atau mengorbankan suatu hukum Allah karena kepentingan pribadinya. Dan sebagai konsekuensi dari cintanya kepada Allah, kita sebagai hamba, kita juga harus mencintai kepada Rasul dan juga mencintai kepada seluruh makhluknya. Seperti itu. Jadi, cinta kita terhadap Allah merupakan puncak segala cinta, yang dimana cinta yang paling bening, cinta yang paling spiritual, sehingga menjadi bisa menjadi kekuatan rohania yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kehidupan kita. Oleh karena itu, pertama-tama kita sebagai hamba, kita harus pertama-tama mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan cinta tersebut merupakan sebuah bentuk ibadah, yang dimana ibadah yang paling agung. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab annal quwwata lillahi jami'ah wa annallaha syadidul 'adzab. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang bertaubat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab atau pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, atau niscaya mereka akan menyesal. Sekian dari saya. Terima kasih. Konsep tata krama terhadap Rasul beserta ayat dan hadisnya. Mencintai Rasul berarti mencintai Allah, bahkan suatu keharusan dalam mencintai Allah, serta ia memiliki kedudukan kedua setelah mencintainya. Dan Nabi SAW setelah menyampaikan perlunya kecintaan secara khusus kepada beliau dan wajibnya mendahulukan kecintaan kepadanya daripada kecintaan kepada yang lain selain Allah. Setiap muslim hendaklah memiliki tata krama Rasul SAW dan bersikap seolah di hadapan Allah. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 2-3 menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'di an takhbatu a'malukum wa antum la tash'urun.
Innalladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladzina amtahanallahu qulubihim littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Ayat tersebut yang isinya tentang adab yang lebih khusus demi penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya berbicara dengan nada yang rendah dan nada yang lembut kepadanya, menunjukkan sebuah penghormatan pada derajatnya seorang nabi yang berbeda dengan manusia secara umum dan menjaga panggilannya dan panggilan yang mulia. Dalam hadis juga menjelaskan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Anas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaffir kabirona, yang artinya bukan termasuk golongan umatku orang yang tidak menyayanginya yang lebih muda dan tidak mengagungkan atau memuliakan yang lebih tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Meilia Widyastuti. Saya akan melanjutkan subbab yang terakhir, yaitu tata krama terhadap Allah dan Rasul di kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, wajib kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan bentuk ibadah yang paling agung, karena Dialah Rabb yang memberi anugerah kepada segenap hambanya dengan berbagai nikmat, baik lahir maupun batin. Dan mencintai Rasul juga wajib. Dan ini merupakan bagian dari iman. Makna mengimani Rasulullah adalah kita mentaati ajarannya, kita menjalankan ajarannya dan berhukum kepadanya. Selanjutnya, tata krama terhadap Allah di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman Allah pada Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'atna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Contohnya ini adalah bersyukur dengan lisan, yaitu kita lisannya senantiasa digunakan untuk berzikir, untuk berbicara yang baik-baik, seperti itu. Dan bersyukur dengan anggota tubuh, menggunakan anggota tubuh untuk melaksanakan kebaikan, ketaatan kepada Allah, dan tidak digunakan untuk kemaksiatan. Digunakan untuk yang baik-baik, seperti mendengarkan pengajian, tangannya untuk bersedekah, lisannya untuk membaca Al-Quran, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang diembankan kepadanya. Kita harus memiliki rasa tanggung jawab karena pada hakikatnya kehidupan ini pun merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
seorang mukmin senantiasa meyakini apapun yang Allah berikan terhadap kita, maka itu merupakan amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawaban. Contohnya adalah seorang suami. Seorang suami adalah pemimpin keluarga. Seorang suami adalah kepala keluarga. Dan dia wajib bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin. Seperti itu. Yang ketiga adalah ridho terhadap ketentuan Allah. Kita harus ridho terhadap ketentuan Allah. Misalnya, ketika kita dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu ataupun yang mampu, kita harus ridho dengan yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita. Seperti itu. Yang selanjutnya, taat terhadap perintahnya. Hal pertama yang harus dilakukan seorang muslim dalam beretika kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentaati segala aturannya. Kita harus menjauhi semua larangannya. Karena jika tanpa adanya ketaatan, maka ini merupakan salah satu indikasi tidak adanya keimanan. Dan yang terakhir adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Seseorang yang mencintai sesuatu, tentulah ia akan banyak dan sering menyebutkannya. Begitupun seorang mukmin yang mencintai Allah, tentulah ia akan selalu menyebut asma-asmanya dan juga akan membaca firman-firmannya. Apalagi mereka yang sudah mengetahui keutamaan membaca Al-Quran yang sedemikian besarnya pahalanya. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah tata krama terhadap Rasul di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkan dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Contohnya ini adalah tersenyum, tidur menghadap ke kanan, masuk rumah mengucapkan salam, lalu makan dan minum dengan duduk, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, membaca sholawat. Kita harus memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Yang selanjutnya adalah mencintai keluarga Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan dua perkara yang besar untukmu. Yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quran. Dan yang kedua adalah keturunan Ahlul Baitku. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya hingga bertemu denganku di telaga Al-Haud." Hadis riwayat Muslim. Jadi kita harus mencintai keluarga Nabi juga. Dan yang terakhir adalah ziarah. Berziarah itu mendoakan. Dengan berziarah, kita sambil mengingatkan akan diri kita sendiri dan mengambil pelajaran tentang kematian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.